Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mulio. Pada edisi sebelumnya telah mengisahkan tentang ibunda kedua dari sang pemegang Khotam Trisula Weda, yang tak lain adalah sang penguasa Laut Selatan, atau yang biasa disebut Kanjeng Ratu Laut Selatan. Dan itu baru salah satu bukti saja yang Mimin sampaikan. Padahal masih banyak sekali kejadian-kejadian aneh sebagai bukti bahwa Kanjeng Ratu Laut Selatan adalah ibunda kedua sang pemilik Khotam Trisula Weda. Namun, sebelum Mimin menceritakan bukti-bukti tersebut, Mimin akan menjelaskan terlebih dahulu ada kisah apakah sang pemilik Khotam Trisula Weda atau yang kita kenal dengan julukan Satrio Piningit tersebut menjadi orang yang terpilih dan memiliki kunci akses untuk membuka tabir harta gaib yang diperuntukkan untuk kemakmuran umat manusia. Di video sebelumnya, Mimin telah menjelaskan cuplikan kisah jauh ke kehidupan sekarang. Di video ini, Mimin akan menceritakan masa lampau, yaitu masa zaman kejayaan Kerajaan Mataram, di mana sang pemegang atau pemilik Trisula Weda yang sekarang dilahirkan dan menerima Khotam Trisula Weda dari sang Batara Siwa yang pada saat itu belum ada atau belum dilahirkan, di mana saat itu diawali dari kisah sang penerima Khotam Trisula Weda masih belum menyadari bahwa dirinya adalah orang terpilih, sedangkan kedua anaknya beserta istrinya sudah menyadari terlebih dahulu, karena dari seringkali mereka berkomunikasi dengan hal-hal gaib yang tak lain adalah para sesepuh yang tiba-tiba mendatangi mereka dengan sendirinya. Padahal saat itu pun sang penerima Khotam Trisula Weda belum mempercayai dengan hal-hal gaib kecuali Tuhan yang menjadi panutannya. Namun sekarang sesuai keyakinannya mengakui bahwa hal-hal gaib itu memang ada. Dari keyakinan inilah akhirnya beliau bertemu dengan seseorang yang memiliki trah dari kerajaan Mataram dan sekaligus kerajaan Pajajaran. Dikarenakan kodamnya sefrekuensi, terjadilah pertemuan yang tidak disengaja. Pada saat itu, sang pemegang Khotam Trisula Weda belum menerima atau memiliki Khotam Trisula Weda oleh sang Batara Siwa. Karena firasat yang kuat dari seseorang yang memiliki trah dari kerajaan Mataram dan Pajajaran, ia menyarankan pada sang pemilik Khotam Trisula Weda untuk menemui seorang paranormal di bawah Gunung Kawi yang memiliki kemampuan untuk melihat kembali ke kejadian di masa lampau, tepatnya di masa kejayaan Kerajaan Mataram. Setelah bertemu dengan sang paranormal, akhirnya mereka menceritakan kejadian-kejadian aneh yang terjadi di keluarga mereka. Namun sang paranormal sudah mengetahui memang
ada hal-hal gaib yang mereka alami dan kemampuan kedua anak mereka serta istri dari sang pemilik kodam Trisula Weda. Beberapa minggu kemudian terkuaklah rahasia apa yang tersembunyi di balik sang pemilik kodam Trisula Weda. Rahasia itu tak lain mengungkap siapa diri dan istri serta anak-anaknya. Dan sang paranormal tersebut menjelaskan bahwa mereka adalah titisan dari zaman Kerajaan Mataram yang pernah menjalin kasih dan menghendaki sebuah pernikahan, namun tergagalkan karena orang tua dari pihak perempuan meminta sesuatu yang memberatkan pihak laki-laki, sehingga tak mampu memenuhinya, dan akhirnya mereka tak jadi bersatu kala itu. Padahal lelaki itu mempunyai jabatan tinggi, tapi sang perempuan kekasihnya itu juga anak pejabat di zaman Kerajaan Mataram, dan akhirnya mereka masing-masing menikah dengan orang lain. Namun mereka sepakat dan membuat perjanjian untuk menyisihkan sebagian harta mereka untuk kelak suatu saat jika keturunan mereka bersatu dan memiliki anak, di mana anak pertamanya adalah seorang perempuan dan anak keduanya adalah laki-laki. Di saat anak laki-lakinya tersebut berusia 10 tahun, maka harta itu akan bisa terwujudkan. Karena perjanjian itu bukan perjanjian biasa, di mana harta tersebut ditutupi dengan hal gaib. Yang perjanjian itu sendiri disaksikan oleh para sesepuh saat masih hidup dan diijabahi oleh Gusti Pangeran. Dan akhirnya harapan mereka menjadi kenyataan di tahun 2000, di mana sang pemegang kodam Trisula Weda itu menikah dengan wanita yang juga keturunan Kerajaan Mataram, yang saat itu mereka masih belum menyadari bahwa mereka orang yang terpilih yang telah dipersiapkan jauh sebelum mereka dilahirkan. Di tahun 2001 lahirlah bayi perempuan, dan 9 tahun kemudian lahirlah bayi laki-laki. Tak lain adalah anak kedua. Anak-anak mereka dilahirkan dengan kemampuan batin yang biasa disebut indigo. Di saat anak laki-lakinya berumur 10 tahun, barulah mulai terkuak semua harta yang tersembunyi atau yang ditutup oleh para sesepuh tersebut. Sang pemegang kodam Trisula Weda beserta anak dan istrinya yang meneruskan menjaga harta itu selama ini tanpa mereka sadari. Dan yang bisa membuka harta tersebut hanyalah sang pemegang kodam Trisula beserta kedua anaknya. Dan salah satu maksud Trisula Weda ada pada mereka, di mana ujung Trisula Weda 3 menjadi 1 sebagai kunci pembuka harta tersebut, di mana sebagian harta itu ada di rumah mereka dalam jumlah yang cukup
banyak. Hartanya berupa apa dan bagaimana akan kami jelaskan pada video-video selanjutnya. Kejadian nyata yang membuktikan bahwa benar adanya harta tersebut ditunjukkan oleh sesepuh yang berasal dari telatah Alas Purwo, yang diberi kuasa untuk menunjukkan adanya harta di rumah sang pemegang kodam Trisula Weda. Beliau adalah Eyang Mayang Koro, yang tiba-tiba mendatangi keluarga sang pemegang kodam Trisula Weda melalui perantara dengan merasuki seseorang sehingga orang tersebut tak sadarkan diri, dengan kata lain kesurupan, dan menjelaskan semuanya. Dan tidak cuma Eyang Mayang Koro yang datang, tapi juga para sesepuh lain. Kedatangan beliau-beliaunya tidak cuma sekali, tapi berulang kali. Bahkan Eyang Sunan Ampel dan Bunda Ratu Laut Selatan berpesan, "Elingo karo janji-janjimu, Ger." Dan janji tersebut, bila diartikan atau dijabarkan, adalah banyaklah menolong orang lain. Untuk kisah-kisah lebih jelasnya akan kami sampaikan pada video-video berikutnya. Maka jangan lupa subscribe, like, komen, serta tekan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video dari kami berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mulyo.